Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal 'abidin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyashir rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa beserta seluruh jajarannya, yang kita muliakan dan kita hormati Kepala Desa Sukaraya Bapak Danu Sumarno beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Ustadz yang hadir, Ustadz Sumini, Ustadz Syahroni, Ustazah Sofia, Ustazah Umi Juwairiyah, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka acara halal bil halal setelah hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan rahmat, barakah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan ini berita hoax, ini berita hoax itu apa sih? Berita bohong. Ada yang menyebutkan kalimat halal bihalal itu dari mana sih? Ya, saya dapat pesan dari WhatsApp kemarin. Asal usul halal bihalal itu katanya, ya, di rumah tangga itu ada istri itu manggil suaminya Abi, ya. Ketika bulan Ramadan siang hari kan nggak boleh ngapa-ngapain sama bininya. Maka lewat dari Ramadan istrinya ngomong halal bihalal. Kira-kira begitu. Itu mau berita hoax doang, jangan dipercaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, masih semangat, Bu? Mohon maaf para penggemar ikatan cinta kalau malam ini terganggu. Jangan salahin saya, salahin panitia. Kenapa acaranya malam? Tapi insya Allah bisa jadi acara ini kita masih sempat nonton Amanah Wali dan Dunia Terbalik. Adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bertempat tinggal di Sukaraya ini, khususnya di Blok B. Saya secara pribadi, Pak Lurah, saya secara pribadi ngiri pengen punya masjid sebagus di Blok B ini. Walaupun tadi sindirannya cukup luar biasa. Mudah-mudahan Pak Lurah nggak kapok kesini. Gitu ya.
Saya secara pribadi ngiri, ya Allah, bersyukur di Blok D ini. Kenapa? Masjidnya bagus, semangat ibadahnya luar biasa. Kenapa? Sebab saya sering keliling, bukan cuma di Blok D, dari berbagai macam blok di Sukaraya ini. Alhamdulillah, saya sering keliling, termasuk di beberapa perumahan yang lain, Karanganyar, di DKI, di Geraha Cikarang, termasuk di Cikarang Baru. Alhamdulillah. Ya, artinya ngiri saya itu kepengen saya punya komunitas seperti ini, kepengen punya masjid yang bagus seperti ini. Tenang, DKM gak usah bingung kalau melihat belum jadi gak usah bingung. Ya, justru bersyukur. Kenapa? Masjid itu kalau udah jadi biasanya tinggal nunggu hancurnya. Makanya jangan buru-buru jadi. Ya, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini tema kita yakni sucikan hati, kuatkan silaturahim. Setelah bulan suci Ramadan kita lalui, orang sebelum keluar dari Ramadan banyak yang berdoa, ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Sebab kita semua mengakui Ramadan itu momen yang luar biasa, di mana di roh kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan jamaah haji, Pak. Jamaah haji itu belum pulang sampai ke tanah air, baru naik bis mau pulang, sudah banyak yang menangis, sudah banyak yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Masjidil Haram, bisa menginjakkan kaki lagi ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Amin. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu adalah hal yang sangat penting. Tentunya momen hari raya Idul Fitri ini harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tinggal dalam satu tempat, kita tinggal di gang yang sama, tetapi satu dengan yang lain tidak saling kenal. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada nggak kira-kira yang begitu? Insya Allah di Blok D nggak ada, insya Allah. Ya, jangan sampai demikian. Ya, kenapa? Sebab pada dasarnya dari manapun kita datang, apapun suku bahasanya, ketika kita sudah tinggal di Blok D, apalagi semuanya Muslim, mereka adalah saudara kita. Betul? Betul. Alhamdulillah. Walaupun hari raya Idul Fitri, tadi ada yang ngomong di Sukaraya ini nggak ada kehidupan, karena pada pulang kampung. Ya, tapi saya kemarin di blog saya misi Idul Fitri, tapi masih banyak yang tinggal di Sukaraya ini. Alhamdulillah. Walaupun kita telah pulang kampung kita masing-masing, Allah masih perkenankan kita kembali di tempat kita ini. Amin ya Rabbal. Apa sih pentingnya silaturahim itu? Silaturahim itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kata Rasulullah, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang pengen dimudahkan jalan rizkinya, pengen gampang jalan rizkinya, kata Rasul, barang siapa yang ingin dimudahkan jalan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaknya sambungkan tali silaturahim. Silaturahim bukan hanya Idul Fitri, tetapi dalam berbagai macam kesempatan, yuk kita terus silaturahim. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang luar biasa, punya kepala desa yang luar biasa. Beliau sangat religius, ngajinya bagus. Jarang-jarang ketemu kepala desa yang bisa baca Quran. Jarang. Masya Allah. Ini
kita patut bangga ini. Harus banyak bersyukur. Makanya jangan disindir dulu, kasihan. Beliau tuh nggak disindir juga, insya Allah ngerti gitu kan. Kalau tadi bukan nyindir, ngasih tahu. Tenang Bapak Larissa, tenang. Ya. Jadi luar biasa. Silaturahim bukan hanya Idul Fitri. Dalam berbagai macam kesempatan harus kita lakukan. Kenapa? Banyak terjadi kesalahpahaman lantaran kurang silaturahim. Apalagi Pak Bu, ada pasukan iblis yang tugasnya secara khusus memporak-porandakan persatuan umat Islam. Suami dengan istri berantem terus dalam rumah tangganya. Cek orang Sunda mah awet rajin. Ada orang Sunda awet rajin itu apa sih? Rumah tangganya awet tapi berantem mulu. Seminggu 7 hari, 5 hari berantem, 2 hari gencatan senjata. Ya, habis gencatan senjata ribut deh lagi. Ya, beras habis ribut, anak kagak pulang berantem. Banyak di dalam rumah tangga yang terjadi broken. Kenapa demikian? Sebab memang ada pasukan khusus dari iblis yang tugasnya seperti itu, supaya rumah tangganya hancur. Ya, supaya rumah tangganya hancur. Sehingga jangan aneh Pak. Kadang-kadang ibu-ibu kalau untuk TikTokan, masya Allah itu berjam-jam. Kadang-kadang lip sync dengan orang lain, nyanyi bareng berjam-jam. Giliran diajak ngobrol sama lakinya 5 menit dia udah berat. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada nggak yang begitu kira-kira? Sama suaminya juga begitu. Sehingga ada ungkapan menyebutkan rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput di halaman rumahnya sendiri. Makanya terjadinya perselingkuhan, terjadinya pengkhianatan dalam rumah tangga itu lantaran memang ada pasukan tersendiri, pasukan iblis laknatullah alaih, termasuk dalam kepengurusan dewan keluarga masjid. Mudah-mudahan kalau di masjid Blok D atap ini mudah-mudahan nggak terjadi demikian. Amin. Amin. Yang saya lihat di berbagai macam masjid itu banyak terjadi keributan Pak. Kalau duitnya banyak yang ngeributin kagak aneh. Yang lebih aneh, masjid kagak ada duitnya, ributnya itu kagak berhenti-henti. Yang ini pengen melengsarkan DKM, yang ini ribut lagi, masya Allah. Jadi gak berhenti-berhenti. Kenapa? Iblis tidak pernah ridho kalau kita berbuat kebaikan. Makanya momen hari raya Idul Fitri ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa silaturahim, walaupun mungkin tidak semuanya berjabat tangan, tetapi dengan berkumpul, dengan silaturahim, dengan ketemu, insya Allah bisa mengurai benang kusut, insya Allah bisa mengurangi kesalahpahaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngajinya sampai jam berapa? Ngaji kalau pegang serius, bener kata Pak Lurah tadi, ngantuk. Saya selalu suruh pantun, kagak bisa. Kalah kudu belajar dulu tadi. Iya, pada akhirnya ya ikan lele, ikan lohan, nggak bertele-tele supaya buru-buru makan. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Ada 3 amalan, Pak, Bu. Ada 3 amalan yang kalau kita amalkan secara istiqomah, Allah kelak akan menghisab kita dengan hisab yang sangat mudah. Wa adkhalahul jannata bi rahmatih, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan sebab kasih sayang dari Allah. Apa 3 amalan itu? Yang pertama kata Rasul,
tu'ti man harama. Kalian mau berbagi, kalian mau memberikan pertolongan sekalipun kepada orang yang pelit kepada kalian. Ibu, kalau berbagi dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman yang baik kepada ibu, itu gak ada tantangan. Ibu punya tetangga nih, kanan, kiri, depan, gitu kan? Punya tetangga, semuanya baik. Kira-kira kalau berbagi, kira-kira berat apa enggak? Enggak berat. Kenapa? Sebab dia juga kalau lagi punya makanan, alhamdulillah kita dibagi. Ya pulang dari mana bawa oleh-oleh, alhamdulillah kita juga dibagi. Itu enggak ada tantangan. Bukan berarti enggak ada pahalanya, ada pahalanya. Bahkan kata Rasul, tahadu, saling berbagilah kalian. Nih saya akan timbul kasih sayang. Ya, ini kata Rasul, tu'ti man harama. Kalian mau berbagi sekalipun kepada orang yang pelit kepada kalian. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Kita masih mau menolong, kita masih mau memberi kepada orang yang justru pelit kepada kita. Ibu kalau punya tetangga, Pak, kalau punya tetangga, mendingan yang baik atau mendingan yang pelit kira-kira? Mendingan yang baik atau mendingan yang pelit kira-kira? Kepengennya mah yang baik, iya kan? Kepengennya mah yang baik. Tetapi kalau punya tetangga yang pelit, anggap aja itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang tetangga pulang dari mana-mana bau durian, kita kebagian baunya doang. Udah begitu, kulitnya dibuang di depan rumah kita, kan ngeselin yang begitu. Ada yang begitu? Ada. Kalau kita masih mau memberikan pertolongan, kalau kita masih mau berbagi kepada saudara, kepada tetangga yang pelit sekalipun kepada kita, itu justru akan jadi tiket tersendiri memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri orang yang ikhlas di dalam sedekah, ia tidak pedulikan siapa yang diberi, apakah yang diberinya itu berterima kasih atau tidak, bukan tugas dia. Kenapa? Sebab keinginan dia bersedekah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Makanya tarbiyah Ramadan kemarin yuk kita lanjutkan. Alhamdulillah di Sukaraya ini ada yang namanya GSJ, Gerakan Sodako Jumat. Alhamdulillah, itu peluang, Pak. Itu peluang. Kalau pengen rezekinya gampang, kalau pengen segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh ikut komunitas GSJ. Insya Allah rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, tu'ti man harama. Kalian mau berbagi sekalipun kepada mereka yang pelit kepada kita. Terkadang ada ungkapan air susu dibalas dengan air comberan. Kalau air tuba mah kagak ngerti kali. Ya, kadang-kadang kita menolong bukannya terima kasih tapi malah ngeselin. Ya, kita sedekah, kita memberi bukannya berterima kasih malah diomongin. Ada yang begitu kira-kira? Biarkan kita bersedekah, kita memberi, kita menolong, bukan mengharapkan terima kasih, tetapi semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tasilu man qata'a. Kalian mau menyambungkan tali silaturahim sekalipun dengan orang yang berpaling dari kalian, sekalipun dengan orang yang senantiasa memusuhi kalian. Nih, hari raya Idul Fitri, ya, atau setelahnya kita ketemu dengan teman, dengan saudara yang akrab sama kita, kita bersalaman, kita berpelukan, hal yang biasa, Pak. Enggak ada tantangan. Tetapi ketika kita masih mau berjabat tangan, ketika kita masih mau menegur kepada orang yang justru memusuhi kita, itu yang luar biasa. Bisa nggak kira-kira begitu? Bisa nggak kira-kira begitu, Bu? Jarang ini, masya Allah. Ya, makanya politikus yang piawai
Bagi mereka tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Ya, yang abadi adalah kepentingan. Yang abadi adalah kepentingan. Makanya para politikus yang piawai, mereka semuanya bersahabat. Kelihatannya di TV berantem. Ini berantem habis itu salaman, Pak. Habis itu salaman mereka. Tuh. Maka bagaimana keseharian kita berusaha untuk piawai. Yang namanya masyarakat, yang namanya manusia, tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Betul? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah mereka yang mau bertaubat. Yang ketiga, ini prinsipnya tadi, ikan lele, ikan moha, enggak bertele-tele supaya cepat makan. Kelamaan keselin. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'fu 'amman dzalama. Kalian mau memaafkan sekalipun kepada orang yang berbuat zalim kepada kalian, dan orang yang berbuat zalim itu enggak pernah meminta maaf. Ini yang berat. Ya, ini yang berat. Meminta maaf hal yang gampang, hal yang biasa, apalagi momen hari raya Idul Fitri. Tetapi memaafkan ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ada seorang sahabat jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang masih hidupnya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan bahwa sahabat fulan ini kelak akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain merasa iri dan merasa, apa sih amalannya? Ini orang masih hidup sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berani memberikan jaminan bahwa si fulan akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberanikan diri bertamu kepada sahabat tadi. Tujuannya apa? Tidak lain penasaran, apa sih amalannya? Bertamu dia dari sore hari, kemudian sampai malam hari dia ngobrol, enggak diketemukan tanda-tanda keistimewaan tersebut. Enggak diketemukan apa sih amalannya. Akhirnya dengan penuh penasaran, Sayyidina Umar numpang nginep di rumah sahabat tadi. Tentunya dengan penuh kegembiraan disambut keinginan Sayyidina Umar ini untuk nginep di rumah sang sahabat tadi. Sampai malam hari beliau nginep, diperhatikan. Sampai pagi hari ternyata nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu, nggak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh sahabat ini nih. Artinya tidak melebihi dari amalan sahabat-sahabat yang lain. Artinya kalau sahabat yang lain baca Quran, beliau baca Quran. Beliau sholat malam, sahabat yang lain juga sholat malam. Tapi kenapa beliau dinyatakan akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya setelah pagi hari dengan rasa malu, Sayyidina Umar berterus terang, ya fulan, saya ini datang ke sini numpang nginap, sebenarnya ada hal yang membuat saya penasaran. Apa sih amalan yang Anda lakukan sehingga Anda masih hidup saja? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berani memberikan jaminan bahwa Anda kelak akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat tadi dengan senyum berterus terang, ya Sayyidina Umar, tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan. Wallahu a'lam, saya juga nggak ngerti katanya. Ya, artinya amalan yang saya lakukan nggak beda dengan Anda, nggak beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ada satu hal yang setiap malam rutin saya lakukan. Apa itu? Ketika menjelang tidur. Ya, ketika menjelang tidur sebelum tarik selimut kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berusaha untuk menetralisir hati saya. Maksudnya gimana? Saya berusaha memaafkan orang lain, siapapun orangnya,
yang sudah dilakukan kepada saya, sekalipun orang itu tidak pernah meminta maaf. Oh, luar biasa. Rupanya ini yang menyebabkan Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada sahabat tadi akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau menjelang tidur kita bisa nggak begitu, Pak? Oh, bisa nggak kira-kira begitu? Kadang-kadang kalau kita beda, Pak. Menjelang tidur justru yang dipikirin kesalahan orang lain, mumet jadinya. Ujung-ujungnya malah kagak bisa tidur. Betul. Kenapa? Kesel sama orang lain. Siang dangkalan tuh tetangga naruh mobil di depan mulu. Mana udah malam jalan gitu ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, jadi amalan yang paling mulia kata Rasul dan akan jadi tiket memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan hisab kita dimudahkan oleh Allah, diantaranya belajar memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kalau kita pandai memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah kesalahan kita, dosa kita yang kita lakukan kepada orang lain barangkali yang tidak sengaja, insya Allah secara otomatis akan digerakkan hati orang lain untuk memaafkan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya Upin berangkat ke sekolah, tolong dimaafin kalau ada salah. Dari Irian Gunung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Anak titip main ke sawah, minum air di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.